Anak-anakku semuanya, kita bertemu lagi untuk kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya ya. Hari ini kita akan melanjutkan pada sifat-sifat gereja. Yuk sekarang kita menyimak bersama apa saja ya sifat-sifat gereja Katolik. Kita masuk pada sifat-sifat gereja. Kalau di awal tadi sudah kita pahami artinya gereja, kemudian ada sedikit tentang sejarah gereja di awal tadi, jemaat perdana, dan kita masuk pada sifat-sifat gereja. Nah, ada 4 sifat gereja. Gereja bersifat satu. Artinya, gereja sebagai sekumpulan orang beriman kepada Kristus hendaknya menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus itu sendiri ya. Seperti tadi yang banyak anggota tetapi satu tubuh. Jadi kita ini satu tubuh Kristus, satu iman di dalam Tuhan Yesus. Berikutnya, gereja bersifat kudus, artinya gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk terus-menerus hidup kudus. Hendaknya kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Nih, Tuhan mengajak kita untuk hidup sempurna seperti Allah Bapa di surga, ya. Gereja pun sebagai kumpulan orang-orang beriman itu terpanggil untuk hidup suci, hidup kudus. Apa artinya itu ya? Yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Tentu saja yang nyata bisa kita lakukan setiap hari, kita berpikir, berkata, dan berbuat yang baik-baik. Yang ketiga, sifat gereja adalah Katolik. Apa artinya? Artinya yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Bersifat universal, artinya jadi Katolik itu bisa diartikan universal, umum gitu ya. Artinya gereja Katolik mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap yang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama. Tidak ada sekte-sekte dalam gereja Katolik. Artinya kalau misalnya nih kamu pergi ke Eropa sana, kamu mengunjungi gereja Katolik di sana dan berdoa, tata cara liturginya pun sama persis dengan kita di sini. Hanya yang membedakan bahasanya. Kalau di sana mungkin misalnya memakai bahasa Inggris, di tempat kita bahasa Indonesia. Atau kamu pergi ke benua Afrika, di sana kamu mengunjungi sebuah gereja Katolik. Tata urutan perayaan Ekaristinya, misanya, itu urut-urutannya sama persis dengan kita. Hanya kemungkinan yang membedakan adalah bahasanya itu tadi. Demikian juga kamu ke benua Australia pun seperti itu, tetap sama seluruh dunia. Karena apa? Kita ini memiliki satu kesatuan dengan di bawah pimpinan Bapak Paus kita, yaitu Bapak Paus Fransiskus kalau saat ini ya. Sudah sekian ratus silih berganti Bapak Paus memimpin seluruh umat Katolik di dunia. Yang keempat, gereja bersifat apostolik, dari kata apostolos, para rasul. Nah, apa artinya? Artinya gereja dibangun atas dasar iman para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Itu ada di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 20. Gereja Katolik melihat betapa pentingnya hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup yang masuk dalam jajaran hierarki gereja.
Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang menunjukkan pelaksanaan dari sifat gereja yang satu. Contohnya, pengakuan iman yang satu dan sama. Kalau kita kan ada syahadat para rasul ya, yang kita kenal dengan doa, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya ya. Yang diwariskan oleh para rasul dan perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen. Kemudian contoh lain adalah kita aktif dalam kehidupan gereja dan setia serta taat pada persekutuan umat termasuk hierarki gereja. Hierarki gereja itu ada Bapak Paus, di bawahnya ada para uskup, ada para imam, kemudian diakon gitu ya. Selanjutnya contohnya gereja bersifat kudus itu adalah penerimaan sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Salah satunya adalah sakramen baptis yang menguduskan kita dengan penghapusan dosa-dosa kita, khususnya dosa-dosa asal ya. Berikut adalah gereja bersifat Katolik, contohnya kita terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun, serta kita mau bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai luhur di dunia ini. Jadi kita terbuka bekerja sama dengan siapapun, khususnya mereka itu. Jadi beberapa waktu ini Ibu Nia merasa bangga karena rupanya Gereja Katolik melalui Bapak Uskup diberi apresiasi khusus oleh Bapak Menteri Agama bahwa gereja kita ini bisa menjadi contoh bagi yang lain dengan segala yang kita lakukan itu ya, dengan aturan-aturan gereja kita, dengan keterbukaan kita bekerja sama dengan siapapun itu ya. Berikutnya contoh gereja bersifat apostolik, yaitu setia dan mempelajari Injil. Mengapa? Karena Injil merupakan iman gereja para rasul. Sejak awal para rasul itu menghidupi Injil atau kabar gembira tentang Yesus Kristus itu. Gereja juga setia dan loyal atau taat pada hierarki sebagai pengganti para rasul. Nah, ini dia yang tadi saya katakan. Pada mulanya gereja berdiri itu para rasul lah yang menjadi pemimpin umat pada waktu itu, dan secara khusus Bapak Paus yang pertama adalah Santo Petrus ya, pemimpin para rasul. Kemudian setelah mereka tidak ada, dilanjutkan berikutnya sampai pada saat ini Bapak Paus kemudian karena memimpin umat Katolik sedunia yang miliaran manusia ini, supaya bisa menjangkau dalam pelayanannya dengan baik, maka dibantu oleh para uskup. Di setiap negara ada para uskup, kemudian para uskup pun untuk menjangkau umat seluruh negara itu ada keterbatasan juga, maka dibutuhkan dalam pelayanan ini bantuan dari para imam atau romo yang kita kenal, atau pastor ya. Pastor pun dibantu dalam pelayanan terhadap umat itu, dibantu oleh para diakon. Diakon itu yang nantinya dia akan ditahbiskan menjadi seorang romo. Beda dengan prodiakon ya. Kalau prodiakon itu dia lebih pada kaum awam dalam gereja, bagian kaum awam. Berikutnya, sebagai anggota gereja, kita diharapkan mampu menjalankan tugas atau kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Dan kita diajak juga untuk menghidupi sifat-sifat gereja dalam hidup menggereja sehari-hari. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Mari kita menjadi anggota gereja yang baik. Kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara gerejawi maupun dalam hidup bermasyarakat. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Selamat menjadi anggota gereja yang baik, teruslah berusaha meneladani Yesus. Sekian, terima kasih, salam sehat selalu dan tetap semangat belajar. Sampai ketemu lagi.